Oke. Jadi kan gini ya Bang, perekonomian di Indonesia sekarang tumbuh sekitar 5,10% begitu. Nah, kira-kira apa saja Bang dampak bagi perekonomian Indonesia? Tapi nanti dulu ya Bang dijawabkan karena nampaknya Presiden Prabowo akan memulai pidato pengantarnya dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, ya. Oke, guys. Selamat sore kami ucapkan bagi pemirsa Fanmade Television. Kini Anda menyaksikan buletin terbaru bersama saya Jorgensen Adityanan. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca, pemirsa, bahwa sesaat lagi Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pengantarnya dalam sidang paripurna 1 tahun Prabowo Gibran. Kita saksikan bersama pemirsa pidato Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. mengikuti. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator yang saya hormati, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN Kapolri, Panglima TNI, serta para Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat sore. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita dan kepada kita sekalian dan keluarga kita. Kita bersyukur kita dapat hadir melaksanakan sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu tepat 1 tahun saya dilantik, disumpah di MPR kita sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan karena itu saya kira saudara-saudara, tepatlah kita berkumpul untuk kita melihat apa yang sudah kita kerjakan 1 tahun ini. Tentunya saya dilantik tanggal 20, 21 saya melantik saudara-saudara. Kemudian kalau tidak salah tanggal 22 ya saya melantik para wakil. Habis itu langsung kita berangkat ke Magelang untuk retreat. Saya lagi berpikir-pikir mungkin setelah 1 tahun perlu juga retreat lagi. Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda. Saudara-saudara, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua
yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin, telah memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya kepada bangsa dan rakyat kita di pemerintahan yang saya pimpin. Saya berterima kasih saudara-saudara yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, suku dan agama berbeda-beda, dari partai politik yang berbeda-beda. Ada yang partai politik yang berjuang dalam koalisi kita di pemilu, pilpres. Ada juga yang tidak, tapi kemudian sadar dan bergabung. Bukan sadar, tapi terpanggil. Enggak, ini saya nih, ya kan, jadi nggak apa-apa kan saya sedikit tidak terlalu serius ya. Serius tapi santai. Sersan. Serius tapi santai. Saudara-saudara, tapi intinya bahwa saya terima kasih. Saya, kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara, ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa kita, menurut saya, telah bekerja sangat keras. Untuk itu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu, karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah. Dan saudara-saudara sigap. Setiap waktu saya panggil, saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam. Dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali, saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah bantal, tapi saya terima kasih. Karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Ya. Takut saya lupa. Saudara-saudara, kita, saya kira, boleh berdiri di depan rakyat kita dengan, saya kira, rasa penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Pertama, kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian dunia, di tengah perang pecah di mana-mana, hitungan terakhir tadi malam
ada 110 perang. Saat ini 110 konflik bersenjata di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, di mana keadaan geopolitik begitu tidak menentu, geoekonomi pun tidak menentu, di mana mata rantai komoditas-komoditas strategis pasti terpengaruh oleh keadaan